سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Baik, yang penting jelas ya. Jadi Nabi Ibrahim Nabi bukan? Rasul bukan? Nah, beliau itu sangat ideal, secara pribadi baik, membimbing keluarga juga jadi baik. Nabi Nuh pribadinya baik, tapi kan istrinya tidak taat kan? Baik ya, anaknya ada yang tidak taat kan? Nah, maka disempurnakan Adam alaihissalam sebagai pribadi Nabi, Nuh sebagai pribadi Rasul, yang ideal Ibrahim alaihissalam Nabi dan Rasul membimbing keluarga baik. Setelah itu siapa? Kalau dicukupkan sampai di sini, ibu akan berkata begini, pantas baik Nabi, pantas soleh Rasul. Maka kita akan bertanya demikian. Sebelum bertanya, Allah langsung menjawab, saya turunkan yang keempat, yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, tapi dia mampu menata keluarganya, semua baik, bahkan di antara keluarganya ada yang keturunannya menjadi Nabi dan Rasul. Itulah kemudian urutan yang keempat, yaitu Imran dan keluarganya. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ibu, sekarang ini yang mau saya sampaikan. Imran, saya berikan nasab pendeknya begini. Punya istri namanya Hannah, ya, Hannah. Nanti Hannah punya saudari namanya Elyasobat atau dikenal dengan Elizabeth. Kan? Beginilah, Elyasobat bahasa di Arabnya disebut dengan Elizabeth. Elyasobat punya suami namanya Zakaria. Nah, nanti Zakaria nyambung ke Imran juga. Kenal dengan Nabi Zakaria. Fokus. Pelan-pelan. Di era ini kurang lebih sekitar 600-700 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. 6 atau 7 abad sebelum Nabi dilahirkan. Di era ini saja, 600 tahun sebelum kelahiran Nabi, perempuan itu masih dipandang kecil. Sehingga setiap ada yang mau melahirkan berharap bayinya laki-laki. Di perempuan itu masih kecil nilainya. Ya, sampai di era itu. Bahkan nanti ketika masuk zaman jahiliyah, itu hampir tidak ada nilainya. Saking tidak ada nilainya, maaf, seorang ibu yang melahirkan perempuan, itu bisa dikubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan itu. Ya, di wilayah Yahudi pun, di era-era itu, bahkan sampai menjelang ke masa modern, itu ibadah di sinagog tidak akan dilaksanakan sebelum ada laki-laki. Jadi kalaupun ada 1000 perempuan, tidak ada laki-laki, bisa belum berjalan. Demikian yang terjadi. Jadi situasinya sebelum Islam kemudian datang dan disebarkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW, perempuan itu masih rendah nilainya di tatanan sosial pada masa itu. Karena itu, di masa ini ada berita dan ramalan dari masa-masa sebelumnya, akan ada seorang Nabi Rasul mulia yang diutus bersamaan waktunya tepat di masa-masa ini. Maka semua yang mengandung perempuan berharap lahirnya laki-laki, termasuk Hannah. Hannah itu ketika sedang mengandung berharap yang lahir laki-laki, karena berharap bahwa yang lahir dari Hannah itu akan menjadi nabi sesuai dengan yang dinubuatkan di kitab-kitab pada masa itu. Jelas sampai sini dulu? Baik, maka ketika menjelang masa-masa persalinan, di fase kelahiran sudah mungkin kita katakan usia 7 bulan, 8 bulan, di masa mengandung ini Imran meninggal dunia. Jadi Imran itu meninggal sebelum nanti bayi yang dikandung Hannah itu dilahirkan. Baik, singkatnya, setelah Imrannya meninggal dunia, Hannah melahirkan seorang bayi. Ibu bisa tebak namanya siapa? Laki-laki perempuan? Baik, perhatikan baik-baik. Hannah melahirkan seorang bayi, bayinya perempuan.
Apa respon pertama yang keluar dari Hannah ketika bayinya perempuan? Itu diabadikan oleh Al-Quran di ayat ke-36 di surah ini. Perhatikan kalimatnya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Maka ketika lahir bayinya itu yang perempuan, Hannah kemudian berkata, ya Allah, yang lahir perempuan. Padahal harapannya apa tadi? Laki-laki. Karena di ayat 35-nya, Hannah menginginkan anak ini tumbuh dekat dengan Allah, jadi sosok yang membimbing umat. Dan pada masa itu memang dilekatkan semua kepada laki-laki. Maka ketika yang lahir perempuan, Hannah berkata, ya Allah, kok yang lahir perempuan? Perhatikan apa yang dijawab kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya turunkan tentang kodrat seorang perempuan. Setelah itu bagaimana Allah menciptakan kesempurnaannya, bagaimana membentuk perannya, dan seperti apa ia menjalani kehidupan. Nanti penjelasan ini akan menjadi evaluasi bagi para ibu yang hadir pada saat ini. Sebetulnya selama hidup sampai saat ini masih di jalan yang telah Allah tetapkan atau berpaling dari situ. Ketika berpaling, disitulah butuh healing. Itu maksudnya. Jelas ya? Jelas tidak? Oke. Lahirlah kemudian perempuan. Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hei Hannah, Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa atas kemuliaan perempuan dan keistimewaannya dibandingkan dengan laki-laki. Dan tidak sama keistimewaan perempuan itu dengan laki-laki. Tolong highlight ayat ini karena ini ayatnya ibu. Jadi pertama kali ketika kemudian dilahirkan perempuan, di era itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Jadi pertama yang mengangkat derajat perempuan sejak ia dilahirkan itu Islam. Di saat kondisi masyarakat secara sosial pada masa itu menilai perempuan itu nggak ada perannya. Ini ternyata jauh sebelum adanya piagam PBB, kan? Ada HAM, ada kesetaraan dan sebagainya. Islam sudah jauh-jauh hari menyampaikan bahwa ketika Allah menciptakan perempuan, ada sifat keadilan yang dilekatkan oleh Allah dan mencipta perempuan sama istimewanya dengan laki-laki dengan peran yang berbeda. Bisa ingin katakan satu, sifat penciptaan yang Allah telah tetapkan untuk perempuan, pertama dicipta sama istimewa dengan laki-laki dari segi perannya. Dan dua, diberikan status yang sama oleh Allah dari sisi ibadahnya. Baik, saya contohkan begini. Ibu kalau sholat berapa waktu? 5 kan? Baik. Ibu bisa jadi penghafal Quran tidak? Bisa. Kalau puasa Ramadan setengah atau penuh? Sama semua kan? Jadi dari aspek ibadah, baik laki-laki atau perempuan, sama semuanya. Baik, yang berpeluang mendapatkan ampunan Allah laki-laki saja atau perempuan juga? Berarti punya peluang yang sama. Baik dari segi ampunan, dari segi doa, dari segi amalan, semua aspek ibadah, laki-laki dan perempuan sama berkeadilan, setara sifatnya. Itu ada di Quran surah ke-33 ayat 35. Ini yang Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 35. Sebab pada masa itu di kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, kalangan beberapa keyakinan yang lain, perempuan itu terbelakang, Bu. Jadi harus laki-laki yang punya peran. Yang jadi pembuka agamanya laki-laki, yang jadi pakarnya laki-laki, ya, yang optimal untuk memohonnya laki-laki. Ketika Al-Quran kemudian diturunkan, kata Allah, hei, perempuan pun punya kesempatan yang serupa dengan laki-laki dan peran yang sama dalam konteks apa? Ibadah. Jelas di sini? Oke. سبيل الدموع سبيل مريح
أدا يا صاحي كي تستريح